Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Rahman Winardi dengan NIM 12050311848 dari kelas Sistem Informasi 5D UIN Suska Riau. Di sini saya akan membahas salah satu praktik penting dalam ITL versi 4, yaitu Incident Management. Namun, sebelum saya membahas prosesnya, mari kita pahami terlebih dahulu apa itu Incident Management dan bagaimana praktik ini berkembang. Dalam dunia IT, insiden adalah setiap gangguan tak terduga pada layanan teknologi informasi. Ini bisa berupa server yang tiba-tiba berhenti bekerja, email yang tidak dapat diakses, atau aplikasi yang melambat. Insiden manajemen adalah proses yang dirancang untuk menangani insiden tersebut, dengan tujuan memulihkan layanan ke kondisi normal secepat mungkin dan minimalkan dampak terhadap pengguna. Praktik insiden manajemen berakar pada kebutuhan organisasi untuk memastikan layanan IT tetap andal. Awalnya, pendekatan ini digunakan dalam pengelolaan data center di era 1970-an. Seiring berkembangnya waktu, kebutuhan akan manajemen insiden menjadi lebih kompleks, terutama dengan perkembangan teknologi seperti cloud, IoT, dan layanan digital. ITL muncul sebagai kerangka kerja untuk memberikan panduan terbaik dalam pengelolaan layanan IT, termasuk manajemen insiden. Mengapa insiden manajemen begitu penting? Karena insiden IT bisa memiliki dampak besar pada bisnis. Bayangkan jika sistem pemesanan online sebuah perusahaan e-commerce tidak berfungsi pada saat flash sale. Dalam hitungan menit, mereka bisa kehilangan ribuan transaksi. Selain itu, pengalaman pelanggan yang buruk bisa membuat mereka kehilangan kepercayaan, bahkan pelanggan setia. Dengan insiden manajemen, organisasi dapat merespon lebih cepat, memulihkan layanan, dan memastikan bahwa dampak negatif terhadap bisnis diminimalkan. Ada beberapa komponen utama dalam insiden manajemen. Yang pertama yaitu insiden. Gangguan tak terduga pada layanan atau penurunan kualitas layanan, contohnya server down, aplikasi crash. Yang kedua ada service desk. Tim pertama yang menerima laporan insiden. Yang ketiga ada proses penanganan insiden. Yang pertama ada pelaporan insiden. Langkah awal ini bisa dilakukan oleh pengguna yang melaporkan masalah atau melalui sistem monitoring otomatis. Yang kedua, kategorisasi dan prioritasi. Insiden dikategorikan berdasarkan jenisnya dan diprioritaskan berdasarkan tingkat dampaknya terhadap bisnis. Yang ketiga ada diagnosis awal dan eskalasi. Tim IT melakukan analisis awal untuk menemukan akar masalah. Jika diperlukan, insiden bisa diserahkan ke tim yang lebih spesialis. Yang keempat ada resolusi. Solusi diterapkan untuk mengembalikan layanan ke kondisi normal. Yang terakhir adalah penutupan. Setelah insiden selesai, rincian prosesnya dicatat untuk keperluan dokumentasi dan perbaikan di masa mendatang. Sebagai contoh nyata, yang seperti sebelumnya, sebuah perusahaan e-commerce mengalami masalah besar ketika mereka tidak dapat diakses selama flash sale. Dalam 5 menit pertama, mereka kehilangan ribuan pelanggan potensial. Selanjutnya, tim insiden manajemen segera bertindak. Yang pertama, masalah dilaporkan oleh pengguna dan sistem memonitoring. Yang kedua, insiden dikategorikan sebagai prioritas tinggi. Yang ketiga, tim teknis menentukan masalah pada konfigurasi jaringan. Terus, dalam waktu 15 menit, layanan kembali normal dan perusahaan berhasil menyamarkan sisa flash sale. Hasilnya, mereka tidak hanya memulihkan layanan, tetapi juga mempertahankan kepercayaan pelanggan. Dengan insiden manajemen yang terstruktur, organisasi dapat mengurangi waktu henti layanan secara signifikan, memberikan pengalaman pelanggan yang lebih baik, memastikan efisiensi operasional dengan menghemat waktu dan sumber daya, dan yang terakhir menganalisis pola insiden untuk mencegah masalah di masa mendatang.
Insiden manajemen adalah bagian penting dari ITIL versi 4 yang tidak hanya membantu menyelesaikan masalah tetapi juga memastikan layanan IT menjadi lebih andal. Terima kasih telah menonton. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang insiden manajemen, kita bisa menjaga layanan IT tetap berjalan dengan lancar dan bisnis tetap produktif. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.